Terus berikutnya ada Pocong Jumat Kliwon. Ya, gimana ya? Ini gue sekali lagi sih ini menilai dari sisi film Nayato ini nggak jelek-jelek amat. Ya mukanya masih begitulah pocongnya, tapi minimal nggak terlalu aneh untuk ukuran Nayato. Sekali lagi ya, siapa tahu lupa nih gue tekanin untuk ukuran Nayato. Tapi kalau mau gue masukin ke aman buat mata nggak bisa juga sih. Tetep ini kelihatan terlalu konyol pocongnya, tapi yaudahlah bikin belekan aja. Lalu ada Pocong Rumah Angker. Sudah masuk era Zakizima dengan horor komedinya yang tidak jelas. Ya begitulah apa yang lu harapin dari kualitas Photoshopnya, yang kelihatan banget para orang-orang mas-mas dan mbak-mbak itu tidak ada di sana sebenarnya. Pocongnya masih mending sih, pocongnya masih mending. Kuntilanaknya men bener-bener emo nih. Mukanya nggak ada, ketutupan muka nggak jelas. Pocongnya masih mending lah, ini kelihatan kayak tengkorak. Tapi kuntilanaknya what the fuck. Ya satu lagi penghuni bikin belekan. Next ada Kalung Jai Langkung. Nih secara judul sebenarnya gue lumayan appreciate sih, karena kayak berima gitu. Kalung Jai Langkung. Dan nggak se-cringy tadi ya kuntilanak beranak. Kalau ini kan Kalung Jai Langkung masih oke, not bad. Cuman posternya nih, Jai Langkungnya boleh lah, tapi sosok hantu di belakangnya itu loh. Apa lu nguap? Terus tagline-nya apa tuh? Setelah sukses dalam film Pocong Rumah Angker, kini Zakizima muncul lagi memberi hiburan segar yang sangat kocak, lucu, dan tegang dalam film komedi horor terbaru di awal tahun 2011, Kalung Jai Langkung. Jangan sampai terlewatkan, Zakizima akan mengocok perut Anda, membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal selama menonton film komedi horor ini. Buset lah, ini kayak pede banget dengan kualitas Zakizima gitu. Yang dijual semua Zakizima. Tagline yang sepanjang pengumuman RT ini semuanya ngomongin Zakizima. Tapi maaf ya Bang Zaki ya, nempel dulu ke bulu ketek pocong. Berikutnya ada Pocong Ngesot. Aduh, ya Allah, mukanya itu kayak muka orang lapar. Itu orang sakit, itu bukan pocong, itu orang sakit kelaparan. Terus apa tuh tagline-nya tuh? Ketika pocong tak lagi loncat. Lebih tepat kalau ditulis ketika poster tak lagi niat kali. Sekali lagi ini tipe-tipe poster yang bikin gue penasaran, apa sih yang ada di kepala, di otak pembuatnya. Berikutnya ada apa nih? Kuntilanak kesurupan. Aduh. Bukan cuma manusia yang bisa kesurupan, anjing lah ini. Tagline macam apa? Pada ngintipin kuntilanak kalau pocong pacaran nih kesurupan atau apa sih ini pacaran? Tuh makin penuh tuh ketek. Berikutnya ada apa lagi, hantu apa? Pelet kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Poster macam apa ini? Apa tuh? Terilhami dari kisah nyata. Terus ada mbak-mbak pakai bikini dari belakang itu mukanya, ya Allah. Daripada gua menghitung ngelis apa-apa aja yang salah di film ini, di poster ini, lebih susah kayaknya gua ngelis apa aja yang bener di poster ini. Tangannya si Demit tuh tangan megang apa? Tengkorak. Kenapa ada kepalanya? Itu kan mukanya tulang belulang kayak rusuk gitu ya. Kenapa ada kepala tengkoraknya? Terus kenapa Demitnya kelihatan semua, lu pakai tutupin bayangan-bayangan biar misterius? Nggak juga, nggak kelihatan misterius. Mayoritas mukanya udah kelihatan jelek. Terus tuh posenya gimana coba? Kepalanya di sini, tangannya ke bawah. Begini. Gimana Demitnya? Terus itu raksasa atau gimana? Kenapa mbaknya kecil seukuran tangan Demitnya? Demitnya raksasa atau gimana? Secara proporsi hancur. Semua yang ada di poster ini salah. Kayaknya bahkan dibanding poster-poster jelek yang lain, ini adalah salah satu yang terburuk, kalau bukan yang terburuk, the absolute worst. Berikutnya ada Kepergok Pocong. Anjing judulnya lah, nggak jauh beda sama tuh tadi kuntilanak kesurupan. Bedanya ini dibuatnya di bawah pohon. Kalau tadi di halte bus, sekarang kuntilanak sama pocong pacaran di bawah pohon. Nama Aziz Gagap merah sendiri. Kalau misalkan mau dia yang paling dijual, kan nggak kayak gitu. Bisa dia yang paling gede gitu misalkan. Tapi kenapa dia merah sendiri gitu, kayak jadi aneh. Nggak perlu terlalu panjang lah gue bahas nih. Mana lu Kepergok Pocong? Mana lu? Nah, masuk. Berikutnya ada Keranda Kuntilanak. Apa tagline-nya? Jangan pernah coba tidur di keranda. Siapa orang waras mana mau tidur di keranda? Lu nggak perlu kasih disclaimer, lu nggak perlu kasih warning. Jangan pernah coba tidur di keranda. Hanya orang goblok yang mau tidur di keranda. Next, ini kalau ini jelas lah horor komedi. Pocong Kesetanan, film by Pinkan Utari. Tapi Pinkan Utari gue yakin Nayato, karena nggak kayak Jessica Dopert. Pinkan Utari nggak ada bentukannya orangnya, masih lebih baik sebenarnya, lebih proper daripada poster-poster yang pure horror tadi. Ya ini cuman kelihatan konyol yang nggak lucu, cringe. Tapi at least pun gini loh, fontnya juga nggak bagus tapi lebih kreatif.
dibikin gambar pocong itu it's better. Cuman gak rela aja gue bilang ini bagus, jadi ya bikin belekan. Berikutnya, wow, kalau tadi ada pelet kuntilanak, sekarang ada santet kuntilanak. Oke. Ini masalah terbesarnya adalah editingnya itu jelek sekali. Mas-mas, mbak-mbak yang ada di sini dan kuntilanak yang ada di belakang mereka itu kelihatan sangat dipaksakan menyatu. Lu bahkan bisa ngeliat nih kalau lu perhatiin detailnya ya, sambungan antara foto di atas sama foto di bawah tuh kelihatan banget. BTW ini siapa ya mas-mas di tengah nih? Kok mirip Aldi Taher? Gue gak kenal anjir. Ini bukan Vero ya, Vero kan yang sebelahnya. Terus siapa? Rozi Mahali mungkin. I don't know. Tapi bahkan kemiripan dengan Lord Aldi itu tidak bisa menyelamatkan poster ini dari tear ketek. Next ada, nah ini nih, film yang judulnya agak membingungkan. Kuntilanak. Ini maksudnya apa nih, kuntilanaknya ada banyak. Itu maksudnya tuh muka orang-orangnya tuh ngilang, melebur, atau direnggut sama tangan tak terlihat sih, gue nggak tahu, nggak jelas maksudnya. Dan ekspresinya men, lu perhatiin ekspresi mas-mas yang ini nih, ini mah bukan takut, bukan kayak yang lain, kayak keenakan, kayak lu dibelai-belai muka lu sama kuntilanak terus lu agak diperbaiki ya ekspresinya, masuk kau. Next ada satu lagi horor komedi, yaitu 3 yang tadi sih, yang apa, pocong setanan ya. At least pocong setanan tuh posternya lebih colorful, backgroundnya tuh lebih ya lebih kreatif, lebih variatif. Ya ini gue paham sih, ini kayak mau mereka ulang cover novelnya, tapi karena dibikin pakai foto, novelnya kan digambar ya covernya, ini pakai foto gitu, jadi kelihatan nggak eye pleasing. Dan warnanya juga, warnanya apa ya, untuk sebuah film komedi lu kasih warna coklat yang agak mute kayak gitu, jadi nggak menyiratkan kalau ini film yang menyenangkan. Terus mukanya Jordi Onsu tuh ngapain lagi, lu sakit bang, gitu. Sudahlah. Berikutnya ada Bangkit dari Kubur. Gimana ya? Ini agak susah dikomentari nih karena nggak ada yang aneh-aneh banget. Cuman ya kalau dilihat tetap aja sih, makin lihat hantunya bukan makin serem, makin bikin gua ngakak. Jadi ya bikin belekan saja. Next ada Dendam dari Kuburan. Oh, hantunya nggak yang terlalu abstrak mukanya, dan oke dia gendong bayi ya, mungkin ini bukan pose yang kelihatan menarik banget ya, bukan sesuatu yang kelihatan menyeramkan banget juga, dia cuman gendong bayi, that's it. Semestinya masih bisa diolah supaya lebih kelihatan apa sih, eye catchy, lebih kelihatan creepy, serem. Tapi dari eksekusi, dari permainan warnanya not bad, walaupun tetap sesuai dengan kekelisahan seperti biasa ya, dengan font warna merah dan segala macam, tapi not bad, bisa lah masuk ke aman buat mata. Next, di sini ada yang mati. Aduh, ini sebenarnya satu aja sih masalah di poster ini. Boring, ini poster yang boring. Sebenarnya nggak ada yang terlalu salah, but terlalu klise, boring. Jadi ya cukup masuk ke belekan saja. Next ada Mengejar Setan. Random banget ya nempelinnya. Ada The Myth yang mengintip Evan Sanders yang kaget tapi seperti tidak menyadari ada demit di belakangnya. Mas Ayu Anastasia yang lihat ke depan, semua random, asal tumpuk, bikin belekan. Next ada After School Horror, sebuah film karya Nayat Ufiunuwala, film horor yang menakutkan. Widih, ada angkanya tuh, horor 99%, 1%-nya apa anjir? Ini baru kali ini gue ngeliat ada tulisan horor 99%, apa 1%-nya? Terus di bawah tuh After School dari novel horor. Apa sih? Kenapa lu tulisan dari novel After School horornya nggak tuh kasih di bawah aja sih habis judul gitu loh. Terus ya nggak usah kita bahas ekspresi karakternya yang ya begitulah, ketek saja. Berikutnya ada Hantu Pohon Boneka. Penuh banget nih posternya, diambil dari kisah nyata, urban legend, klakson 3 kali kalau apa sih anjir? Sebenarnya ini poster masalahnya satu, terlalu penuh, tulisannya penuh, terus manusianya aja ada 4, terus backgroundnya tuh penuh, tuh ada bonekanya banyak banget, ada rumput-rumputnya nih kayak dia masuklah ke bikin belekan. Next ada Takut 7 Hari Bersama Setan. Kalau lihat sekilas, gue bisa mengapresiasi poster ini. Simple, walaupun lebih kayak teaser poster sebenarnya. Tapi jarang loh Nayato tampil dengan poster yang mengutamakan kesederhanaan kayak gini. Cuman rumah, terus apa warnanya nggak ada merah-merah, nggak ada yang terlalu gelap gitu. Tapi satu kurangnya, I know tetap untuk menunjukkan keseraman lo mesti menambahkan hantu dengan subtle ya.
Dari sini lu bisa ngeliat beberapa hantunya kalau lu zoom. Ada apa sih, tuyul di sini, terus ada kunti mungkin ya di sini. Cuman masalahnya mereka nggak serem. Demitnya itu konyol dibanding desain keseluruhan posternya yang lebih realistis, yang lebih down to earth. Kemunculan demit-demit yang konyol ini yang nggak di Photoshop dengan bagus ini kayak merusak atmosfernya. Sayang banget, andaikan demitnya itu kelihatan bagus, ini bisa jadi poster yang bagus. Dan karena lebih kelihatan kayak teaser, jadi gue nggak bisa masukin ke aman buat mata sih, so tetap bikin belekan. Next ada dilarang masuk tipe-tipe lah poster horor komedi yang tidak kreatif. Ya udah karakternya suruh wah gitu, konyol, muka konyol, terus ada apa sih, pocong-pocong di situ. Gue nonton sih ini filmnya, hancur banget. Ya posternya tidak sehancur filmnya, tapi ini poster yang gak kreatif, yang males, yang udahlah tipe-tipe poster horor komedi kebanyakan yang nggak ada estetikanya sama sekali, tapi kayaknya nggak perlu dimasukin ke bulu ketek sih, jadi udah bikin belekan. Berikutnya ada Rumah Pasung. Ada aktris kesayangan Bapak Arya nih, Natasha Wilona. The Only Way Out Is In. Nah, ini persentasenya bener nih. Dari kisah nyata 100% horor. Nah ini kalau tadi 99% apaan? Lu mau ngasih 1% komedi itu juga kurang. Nah ini baru bener nih 100%. Masalahnya adalah itu Photoshopnya jelek banget. Apa di pundaknya Stefan William kan ada tangan ya, tapi itu lebih kayak apa sih, di crop dengan sangat-sangat ngaco, dengan sangat-sangat ngawur, kasar. Terus aduh, dari tadi gue sebenarnya udah menemukan banyak kesalahan-kesalahan apa sih KBBI ya, tapi gue memilih sudahlah. Tapi somehow nih gue terganggu banget dengan ini loh. Lu baca, dipasung di bioskop 28 April. Ini ada dua bentuk di yang berbeda. Yang satu dipasung. Dipasung adalah kata kerja, which is bener, di-nya digabung. Tapi di bioskop tuh kata ya tempat kan, menjelaskan di mana itu dipisah. Jadi karena ini sangat berdempetan, jadi gue terganggu banget. Dipasung sama di bioskop gitu, bersebelahan. Jadi gue perlu mention itu kayaknya. Ingat ya, kalau kata kerja itu digabung, dipukul, dijambak tuh digabung. Tapi kalau tempat di bioskop, di rumah, di kamar tuh dipisah. Oke? Ya, bulu ketek pocong. Berikutnya ada Gunung Kawi. Pesugihan pintas untuk kaya, hancurnya ini semua lu lihat deh, lu zoom posternya nih. Semua hal yang ada di tengah ini sangat-sangat hancur. Dari mana ya? Dari kanan, kuntilanaknya. Waduh, ngapain lu berdiri di sini, Mbak? Ngapain lu nongkrong? Nih, orang lagi pesugihan, ada apa sih, mayat. Jelek banget aja. Nih ada ayam di sini. Nih ada lagi ayamnya udah mati. Ini ada kambing di sini. Ini ada lagi kambing udah disembelih, kepalanya doang. Ini maksudnya apa nih? Ya udah deh satu aja, nggak usah ada yang hidup di sini dah. Ini aja yang mati nih. Walaupun jelek nih gambarnya, tapi ya udah ini aja. Terus asapnya tuh membentuk tengkorak. Aduh, terus ada merah-merah nih buat apa? Ada merah-merah di sini. Apakah file lu rusak? Bulu ketek pocong nambah lagi. Next ada hantu jeruk purut reborn. Nah ini juga nih yang nge-mention tadi awal banget pas poster jeruk purut yang pertama. Kerasa nggak terlalu komikal kan. Nah disini jadi komikal tuh karena mukanya kelihatan banget demitnya. Jadi aneh. Terus anjingnya juga kena apa? Ini terang nih, maksudnya kena cahaya purnama atau gimana? Kenapa kepalanya terang? Banyak nisan RIP, rest in peace, rest in peace. Nggak ada kuburan rest in peace kayak gini. Bulu ketek. Oh, gue kelewatan satu judul kayaknya tadi. Iya, gue kelewatan satu judul yang belum gue bahas. Horror House. Don't be surprised if you are addicted to fear. Sosok bahasa Inggris, mamen. Aduh, nih 3 orang karakternya juga sama sekali tidak terlihat menarik untuk gue tonton. Cuman kalian tolol. Bulu ketek pocong. Sama ini mengejar setan gue pindah deh. Kayaknya gue gak rela. Ini 11-12 soalnya dah. Nah lo makin rame bulu ketek pocong. Berikutnya ada After School Horror 2. Aduh, nah ini agak buram ya posternya ya. Nggak nemu yang high res gue soalnya. Tulisan seperti biasa dari kisah nyata. Ada 3 anak SMA. Ini kenapa harus pakai kayak gitu sih backgroundnya? Lu kenapa nggak bisa foto di SMA beneran atau di tangga beneran gitu? Jelek banget. Sinar-sinar palsu dari senternya juga jelek banget. Tagline-nya apa tuh? Berawal dari keisengan, akhirnya menjadi bencana. Ada 3 remaja SMA, 2 cowok 1 cewek. Kaget, ekspresi ingat ke belakang karena kaget, seolah-olah kepergok. Terus ada tagline, berawal dari keisengan, akhirnya menjadi bencana. Apa yang lu pikirin? Gue sih gak berpikir ini sesuatu yang horor yang berhubungan dengan demit ya. Aduh, ketek.
Next ada Arumi. Kami ingin bertemu dengannya. Dengan siapa? Dengan Arumi. Nggak banyak yang bisa gue bahas nih. Ya udahlah, sangat tidak kreatif, nggak menarik, editannya jelek, kelihatan banget itu background dan dua orangnya hantu sama anaknya tuh terpisah semua. Udahlah, bulu ketek pocong, udah cepet kelar. Terakhir, asik akhirnya. Ada film Nayato yang terakhir sampai sekarang ya. Sebelum dia akhirnya comeback suatu hari nanti mungkin, yaitu Wengi Anak Mayit. And you know what? Ini poster oke. Ini mungkin salah satu poster terbaik dari Nayato. Gak ada yang terlalu aneh, gak ada yang terlalu konyol. Ya udah, ini ada anak kecil lagi main apa sih, dakon itu. Depannya ada demit yang desainnya juga masih nggak terlalu berlebihan. Di bawahnya ada darah mungkin. Ya darah, ada darah di bawah, banjir darah di situ, and that's it, simple. Ini masih bisa dijual untuk poster sekarang. Gimana ya? Gue nggak mau memasukkan ini ke seindah surga karena nggak sebagus itu. Cuman ini adalah the best one. Ini poster terakhir sayangnya. Poster film horor terakhirnya Nayato ternyata adalah poster film horor dia yang terbaik. Ya udahlah, aman buat mata aja lah ya. Oke, selesai juga. Gue nggak tahu nanti durasinya berapa lama, bisa sampai sejam kayaknya videonya. Tapi intinya gue udah selesai merangkum 47 poster film Nayato. Gue udah cepet loh tadi loh, udah ngebut gitu, nggak sedalam biasanya ngebahasnya, tapi masih lama juga durasinya ya. Tapi ya sudahlah. Ya intinya gue sudah menyelesaikan janji gue selama ini. Thank you yang sabar nonton sampai sepanjang ini. Mungkin tahun depan kalau kepikiran gue bisa bikin tier list ranking untuk sineas yang lain atau genre lain. Bisa mungkin lu kasih rekomendasi di kolom komentar. Gue mesti bikin ranking poster siapa lagi, atau untuk genre apa, atau untuk tipe film apa, silahkan tuliskan. Sampai jumpa di tahun depan ya.